Kepolisian Resort Tasikmalaya Polda Jawa Barat mempersembahkan simulasi sistem pengamanan kota Polres Tasikmalaya dalam rangka kesiapan menghadapi pemilu 2024. Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat melaksanakan tactical floor game sebelum pelaksanaan simulasi. Dalam memasuki bulan Oktober 2023, kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan normal, aman, damai, dan kondusif. Memasuki tahun politik di bulan Oktober adalah dimulainya tahapan pemilu, yaitu tahapan kampanye terbuka. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Tasikmalaya Polda Jawa Barat mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan personil pengamanan kampanye dan bersinergi dengan stakeholder lainnya. Kegiatan kampanye Capres tentunya memiliki pengamanan tingkat tinggi atau high profile security dan dilaksanakan oleh para agen pengamanan dengan personil terpilih dan berbagai bentuk formasi perlindungan diamond, juga manuver kendaraan yang selalu siap untuk melaksanakan escape penyelamatan VIP ke safety house. Menyikapi situasi yang semakin berkembang di lapangan, Kapolres Tasikmalaya mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi di kampanye berikutnya ataupun terjadi bentrokan dari dua masa kampanye yang berbeda. Maka kekuatan pengamanan ditingkatkan dengan melibatkan dalmas awal dan negosiator. Kegiatan yang dilakukan tim negosiator dalam himbauannya tertuang dalam Peraturan Kabaharkam Nomor 1 Tahun 2013 tentang negosiator. Menyikapi situasi di lapangan, Kapolsek selaku Kodal melaporkan situasi yang berkembang kepada Kapolres Tasikmalaya untuk dilakukan lapis ganti dengan satuan Kompi Dalmas lanjut. Kompi Dalmas lanjut didahului dengan menurunkan unit satwa K9 guna mengamankan kegiatan lapis ganti, dan dalam hal ini formasi perlengkapan standar Polri kendaraan taktis diatur dalam Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa. Pada situasi ini, Kapolres Tasikmalaya menyampaikan himbauan-himbauan agar situasi kembali kondusif. Sementara itu, Dalmas lanjut melaksanakan tahapan penindakan, dan ketika situasi semakin meningkat, Komandan Kompi Dalmas lanjut segera melaporkan kepada Kapolres Tasikmalaya untuk menurunkan Peleton Raimas. Peleton Raimas Polres Tasikmalaya dengan kendaraan roda 2 membentuk formasi bersaf melindungi Kompi Dalmas lanjut. Kemudian Danton Raimas memberikan himbauan, dan apabila tidak diindahkan maka akan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata. Tindakan Peleton Raimas tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa. Ketika massa semakin tidak terkendali dan melakukan kegiatan melanggar hukum, maka Kapolres Tasikmalaya selaku Koda di lapangan memerintahkan Komandan Kompi PHH Brimob yang telah di-standby-kan untuk melakukan lintas ganti dengan dalmas lanjut. Situasi ini, Komandan Kompi PHH Brimob menyampaikan himbauan kepada massa untuk membubarkan diri. Kemudian ketika himbauan tidak diindahkan, maka dilaksanakan tahapan selanjutnya, yaitu pendorongan, penyemprotan, kemudian penembakan dengan gas air mata.
Pasca terjadinya kerusuhan di Jalan Al-Furqon, Kabupaten Tasikmalaya, jajaran Polres Tasikmalaya melakukan patroli monitoring pasca kerusuhan dengan melibatkan tim patroli presisi Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat. Kemampuan bela diri yang dimiliki oleh tim patroli merupakan bentuk dari kesiapan personil dalam menghadapi ancaman dan gangguan. Tindakan yang dilakukan oleh tim patroli presisi sesuai dengan tahapan 3 dan 4 Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yaitu kendali tangan kosong lunak dan kendali tangan kosong keras. Intelijen sebagai pengamanan tertutup memberikan gambaran kepada Kapolres Tasikmalaya untuk mengambil langkah selanjutnya. Adanya indikasi perbuatan anarkis yang terjadi segera dilaporkan kepada Kapolda Jawa Barat. Kemudian Kapolda Jawa Barat memerintahkan Dansat Brimob untuk menurunkan pasukan reaksi cepat Detasemen 45 anti anarkis sebagai power on hand Kapolda Jawa Barat. Detasemen 45 anti-anarkis dengan jumlah kekuatan 45 personil yang berformasikan tim macan dan tim Raja Wali bersenjatakan senjata kimia dan senjata api didukung kendaraan roda 2 dan kendaraan taktis. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Detasemen 45 anti-anarkis berdasarkan pada Perkap 01 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni tahap 5 dan tahap 6 dan Protap 01 tahun 2010 tentang penanggulangan anti-anarki. Satu tugas kepolisian dalam menangani konflik sosial adalah penghentian kekerasan fisik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, penanganan terhadap korban, dan evakuasi korban dilakukan sebagai upaya menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, di mana kekerasan fisik yang terjadi pada konflik sosial adalah situasi ancaman agresif yang bersifat segera. Sebagai bentuk sinergitas, segera diturunkan BPBD dan pemadam kebakaran untuk memotong pohon yang menghalangi jalan dan memadamkan api. Tengah situasi Kamtibmas yang berangsur-angsur kondusif, pergerakan Capres tidak lepas dari ancaman dan gangguan. Tidak tertutup kemungkinan ancaman dengan senjata api, dan ancaman ini dapat terjadi kepada masyarakat biasa. Ancaman berupa teror penyanderaan dilaporkan oleh Intel di lapangan. Intel melaporkan kepada Kapolres Tasikmalaya, kemudian Kapolres Tasikmalaya melaporkan situasi kepada Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Jawa Barat memerintahkan Dansat Brimob untuk menurunkan pasukan respon cepat komposit Satbrimob Polda Jawa Barat sebagai power on hand Kapolda Jawa Barat. Di saat dilakukan pendekatan oleh tim pasukan respon cepat, terjadi ledakan bom dari kendaraan yang terparkir di sekitar supermarket. Setelah lokasi dinyatakan kondusif, proses penyelamatan sandera dapat dilakukan dengan teknik pembebasan sandera. Sebagai pasukan terlatih, setiap pasukan selalu siap menghadapi situasi tersulit apapun dan sandera sebagai perlindungan nomor 1. Dalam penindakan penetrasi yang dilakukan oleh tim One Terror, ditemukan adanya barang berupa tas yang mencurigakan diduga bom. Selanjutnya, Dantim berkoordinasi dengan tim J-Bom guna dilakukan penjinakan.
Setelah kejadian dinyatakan aman, tim melaksanakan pemunduran. Setelah situasi dapat terkendali, kemudian tim Inafis dan tim DVI Polres Tasikmalaya melaksanakan kegiatan olah TKP. Guna memberikan rasa aman pasca terjadinya konflik sosial, pihak kepolisian beserta TNI serta stakeholder lainnya melakukan patroli himbauan sebagai upaya dalam memberikan jaminan keamanan kepada warga Kabupaten Tasikmalaya bahwa situasi Kamtibmas berangsur-angsur kondusif dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan aman. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju.